Saya kira kita semua punya kewajiban yang sangat besar. Di tengah kondisi keterpurukan kaum muslimin hari ini, ketertinggalan kita dalam berbagai bidang, termasuk dalam sains dan teknologi. Nah, ketinggalan dalam berkontribusi ya. Kalau dalam menggunakan kayaknya kita juga nggak ketinggalan amat. Tapi ketinggalan dalam berkontribusi, memberikan sumbangsih. Saya kira itu menjadi salah satu PR besar sehingga kita sebagai generasi muda muslim memang harus punya orientasi yang kuat ya di dalam membina diri kita untuk menjadi insan-insan yang istilahnya guru saya dulu adalah spesialis berwawasan luas. Nah, untuk menjadi seorang spesialis berwawasan luas itu, apa saja yang harus kita lakukan? Tentu yang pertama adalah menentukan goals kita. Kita petakan diri kita sendiri, apa yang menjadi minat dan potensi-potensi kita. Kemudian bagaimana kemudian kita menentukan target-target kita ke depan. Ya, seperti apa target-target kita ke depan yang kita breakdown dalam program-program hidup. Apa saja yang harus kita kuasai ya di setiap milestone kehidupan kita. Ini yang pertama. Jadi kita memang harus menentukan arah bagi diri kita sendiri untuk menjadi insan yang berkontribusi. Yang kedua, bagaimana kita berada dalam lingkungan yang memacu ya satu kondisi yang membuat kita progresif, yang membuat kita maju. Ini the age of collaboration ya. Sekarang ini zamannya kolaborasi adalah kunci. Kita nggak mungkin sendirian di dalam melakukan berbagai hal untuk berkontribusi ke depannya. Kita selalu harus bersinergi, ya, selalu harus berada dalam lingkungan yang memacu kompetisi. Kita harus selalu berada dalam lingkungan yang membuat kita mampu berkolaborasi, menemukan puzzle-puzzle yang kita punya puzzle, dia punya puzzle, bagaimana dia menjadi gambar besar. Bagaimana dia menjadi gambar utuh untuk kemudian memberi tawaran-tawaran solusi bagi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita di hari-hari ini. Ini saya belajar misalnya Dr. Gamal Albin Said ya, dia selalu mengatakan bahwa ya, inilah tugas kita sebagai seorang yang memiliki ilmu pengetahuan. Membaktikan ilmu pengetahuan itu untuk menjadi manfaat. Kalau bisa kita membidik beberapa persoalan untuk kita selesaikan dalam satu langkah. Beliau misalnya merintis ya asuransi kesehatan berbasis sampah. Persoalannya di situ adalah ada warga masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai untuk mereka. Persoalan kedua adalah persoalan sampah yang tentu bisa mengakibatkan madarat-madarat yang banyak. Bagaimana memadukan kedua masalah ini menjadi satu solusi, yaitu menjadikannya sebagai asuransi kesehatan berbasis sampah. Masyarakat mengelola sampah, sampah itu disetorkan sebagai premi untuk layanan kesehatan yang akan mereka dapatkan. Itu contoh bagaimana kemudian kita bisa segera berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memberi solusi atas berbagai persoalan di tengah masyarakat. Kemudian ya yang berikutnya bagus kalau kita memiliki benchmark. Benchmark itu ya bisa berbentuk sosok ataupun berbentuk satu keadaan yang bisa ya, kita senantiasa amati, tiru dan modifikasi ya. Amati, tiru dan modifikasi untuk kemajuan personal kita maupun kemajuan dari kiprah-kiprah kita, kontribusi-kontribusi yang bisa kita berikan. Saya kira itu dengan memandang dahsyatnya persoalan yang sedang dialami oleh masyarakat, tentu ini akan menjadi pelecut semangat kita untuk terus berkarya. Yang kedua tentang Google. Ya, sampai ada teman saya yang mengatakan jangan-jangan Dajjal itu Google gitu ya. Karena dia mengetahui semua aktivitas kita. Begitu kita terdaftar sebagai penggunanya ya, maka kita tidak lepas dari dia. Semua aktivitas kita, preferensi kita, kesukaan kita, bahkan sekarang lokasi kita, jalur yang kita tempuh hari ini, semuanya terekam oleh dia. Semuanya terketahui oleh dia. Nah, tapi sampai saat ini kita tidak punya alternatif dalam banyak hal yang kemudian memang sangat memudahkan. Sering saya diguyoni sama temannya, kalau kita menggunakan satu produk teknologi secara gratis,
ya berarti kitalah produknya. Kita menggunakan produk teknologi kok gratis, kita sign up di situ dan kita digratisin menggunakan layannya, berarti kitalah produknya gitu ya. Kitalah sasarannya, kitalah kemudian akan menjadi objeknya gitu ya. Ya itu resiko kita gitu ya, resiko kita. Tentu dengan demikian ya karena la budda ya kata fikih tidak bisa tidak kita mempergunakannya dengan tata cara yang sebaik-baiknya, dengan tata cara yang seminal mungkin menjadi madarat bagi kita dan lain sebagainya. Kita perlu pelajari ya syarat dan ketentuannya, kita perlu pelajari apa yang boleh kita share dan apa yang tidak perlu kita share. Ya, kita perlu pelajari apa yang kemudian perlu kita gunakan dan apa yang tidak perlu ya dan lain sebagainya. Itu ya satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh pada saat ini. Itu yang menjadi jawaban sementara, karena boleh jadi jawaban saya akan berubah tergantung kondisi seperti apa nantinya. Tapi ya sekarang itulah yang kita hadapi di hari ini. Demikian Allah.